Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 8, khususnya kelas 8E. Kali ini kita membahas soal-soal di uji kompetensi 2 untuk di buku kalian halaman 33. Bab ini sebelumnya sudah diajarkan, namun contoh-contoh soalnya baru sedikit. Jadi kita bahas yang ada di buku kalian. Nomor 1. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Lampu sepeda menyala karena berputarnya dinamo. Penerjun payung membuka parasut saat akan mendarat. Buah durian jatuh dari pohon. Pegas meregang saat digantungi beban. Peristiwa yang melibatkan gaya sentuh ditunjukkan oleh angka. Jawab. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dan benda yang dikenai gaya. Peristiwa 1 melibatkan gaya listrik, sedangkan peristiwa 3 melibatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi dan gaya listrik termasuk gaya tak sentuh. Sementara itu, peristiwa 2 dan peristiwa 4 melibatkan gaya gesek dan gaya pegas. Gaya gesek dan gaya pegas termasuk gaya sentuh karena melibatkan sentuhan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2. Sebuah balok didorong dengan beberapa gaya seperti gambar di samping. Agar balok dalam posisi diam, gaya yang harus ditambahkan adalah sebesar. Jawabannya resultan gaya dorong ke arah kanan. Jadi mendorongnya kan ke arah kanan, jadi sigma F kanan sama dengan 25 Newton ditambah 28 Newton sama dengan 53 Newton. Resultan gaya dorong yang ke kiri, sigma F kiri 15 Newton ditambah 22 Newton ditambah 10 Newton sama dengan 47 Newton. Jadi agar balok dalam posisi diam, resultan gayanya harus sama dengan 0, sehingga gaya yang harus ditambah adalah sigma F, F kanan dikurangi F kiri ditambah F. 0 sama dengan 53 Newton dikurangi 47 Newton ditambah F. 0 sama dengan 6 Newton ditambah F, jadi F-nya adalah negatif 6 Newton. Jadi gaya yang harus ditambahkan adalah 6 Newton ke arah kiri. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah gaya dorongnya harus berlawanan dibandingkan gaya awal. Nomor 3. Alvin, Damar, Radit, dan Sakti bermain tarik tambang. Gaya tarik yang dikerjakan oleh Alvin, Damar, Radit, dan Sakti berturut-turut adalah 80 Newton, 125 Newton, 95 Newton, dan 140 Newton. Agar Radit memenangkan permainan tarik tambang, pasangan regu dalam permainan tersebut yang tepat adalah. Untuk soal seperti ini, kita hitung regu kiri dan regu kanannya, kita jumlahkan. Agar timnya Radit menang, Radit harus pasangan dengan siapa? Untuk kondisi A, jika Radit dan Alvin. Radit 95 ditambah Alvin 80, yaitu 175. Dan yang kanannya Damar dan Sakti 125 ditambah 140, 265. Kalah ya Raditnya. Berarti jangan dipilih. Kondisi yang kedua, Radit dan Damar 95 tambah 125 yaitu 220. Yang kanannya Alvin dan Sakti 80 tambah 140, 220 juga. Berarti ini posisinya sama. Radit tidak memenangkan pun tidak kalah. Tidak usah dipilih. Yang kondisi ketiga, yang kirinya Alvin dan Damar 80 tambah 125 yaitu 205. Yang kanannya Radit dan Sakti 95 tambah 140 yaitu 235. Nah ini Raditnya menang. Nah kondisi keempat, yang kirinya Sakti dan Alvin 140 tambah 80 yaitu 220 Newton. Yang kanannya Damar dan Radit yaitu 125 tambah 95 220 Newton juga. Berarti ini posisinya sama. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4.
Berat seorang astronot saat melakukan penelitian di planet X sebesar 900 Newton. Apabila perbandingan percepatan gravitasi di planet X dan bumi adalah 8:5, berat astronot saat di bumi adalah... Ini menggunakan hukum perbandingan ya, perbandingan berat. Berat itu adalah massa dikali gravitasi. Wx per Wb. Wx ini berat di planet lain, Wb ini berat di bumi. Yang mana berat itu adalah rumusnya M dikali G, massa dikali gravitasinya ya. Wx per Wb sama dengan M dikali Gx, maksudnya gravitasi di planet X, per M dikali Gb, maksudnya gravitasi di planet bumi. B itu bumi. Jadi 900 Newton dibagi Wb sama dengan 8/5. Jadi Wb-nya bisa diketahui 900 dikali 5 dibagi 8, yaitu 562,5 Newton. Jadi berat astronot di bumi adalah A, 562,5 Newton. Nomor 5. Perhatikan tabel. Kesimpulan yang tepat sehubungan dengan data tersebut adalah... Jadi jawabannya ini B. Percepatan gravitasi di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian. Ya, bisa diperhatikan gravitasi saat ketinggiannya 0 itu makin tinggi. Ya, kalau ketinggiannya 8000 gravitasinya makin rendah. Jadi dari 9,8 menjadi 9,7 itu makin rendah. Pilihan A, massa suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian benda. Itu kurang tepat. Massa benda itu selalu tetap di tiap-tiap tempat ya. Yang C, percepatan gravitasi bumi dipengaruhi oleh massa benda. Gravitasi itu tidak dipengaruhi oleh massa benda. Gravitasi itu dipengaruhinya oleh ketinggian. Yang bagian D, berat suatu benda di tiap-tiap tempat selalu sama. Ya, ini kata kuncinya berat, bukan massa ya. Kalau berat itu di ketinggian yang berbeda itu berbeda. Karena berat tidak sama dengan massa. Berat itu satuannya Newton, sementara massa itu satuannya kilogram. Ya, jadi benda beratnya itu beda-beda di ketinggian yang berbeda. Nomor 6. Kardus A dan kardus B berisi tepung terigu yang masanya berturut-turut sebesar 20 kg dan 12 kg. Kedua kardus ditarik dengan gaya 200 Newton seperti gambar di samping. Gaya gesek antara kardus A dengan lantai sebesar 24 Newton. Apabila kardus B diambil, perbandingan percepatan sebelum dan sesudah kardus B diambil adalah... Oke, ditanyakannya perbedaan percepatan. Massa A 20 kg, massa B 12 kg, F-nya atau gayanya 200 Newton, dan gaya geseknya 24 Newton. Ditanyakannya perbandingan A1 dan A2. Kita jawab. Kita hitung dulu resultan gaya yang bekerja pada kardus tersebut. Sigma F sama dengan F atau gaya dikurangi F gaya gesek sama dengan 200 dikurangi 24 Newton. Jawabannya 176 Newton, itu gaya yang bekerja. Lalu perbandingan percepatannya. Seperti yang kita tahu, rumus percepatan adalah F dibagi M. Karena rumus yang harus kalian ingat adalah F sama dengan M dikali A. Tapi kalau misalkan mencari A berarti sudah tahu karena F-nya yang paling kuat, jadi F dibagi M. Perbandingannya A1 dibandingkan dengan A2 sama dengan sigma F dibagi MA plus MB dibagi sigma F per MA. Karena percepatan yang pertama itu ada 2 kardusnya, sementara percepatan yang kedua hanya kardus A. Sesuai dengan yang di soal, apabila kardus B diambil 176 per 20 tambah 12 dibandingkan dengan 176 per 20. Jadi bisa dihitung 176 per 32 dibandingkan dengan 176 per 20, yaitu perbandingannya 5 dibandingkan 8.
Nomor 7, Bu Reina berbelanja di supermarket menggunakan sebuah troli. Gaya yang bekerja pada troli yang bermasa M menghasilkan percepatan 22,4 cm per detik kuadrat. Bu Reina menaruh barang belanjaan yang bermasa 2,5 M ke dalam troli. Apabila gaya yang bekerja adalah sama, percepatan troli menjadi, tulis dulu apa-apa saja komponen yang diketahui. Diketahui A1 sama dengan 22,4 cm per detik kuadrat. Massa 1-nya M, massa 2-nya adalah M ditambah 2,5, yaitu 3,5 M. Jika kondisinya F2 sama dengan F1, maka berapakah A2? Kita tulis F1 sama dengan F2, berarti M1 dikali A1 harus sama dengan M2 dikali A2. Berarti M dikali 22,4 sama dengan 3,5. A2 sama dengan 22,4 dibagi 3,5, yaitu 6,4 cm per detik kuadrat. Nomor 8, Angga, Putra, Rasya, dan Yosi memberikan gaya masing-masing sebesar 25 Newton, 50 Newton, 30 Newton, dan 60 Newton pada lemari. Pergeseran lemari paling besar ditunjukkan pada gambar yang mana? Nilai gesernya yang paling besar yang mana? Jika Angga dan Putra melawan Yosi dan Rasya, berarti Angga 25, Putra 50, nah 75 melawan Yosi dan Rasya, melawan 60 tambah 30, melawan 90, berarti menang. Menangnya sebesar 15 M. Lalu yang B, Putra ditambah Rasya, yaitu 50 tambah 30, melawan Angga dan Yosi, melawan 25 ditambah 60, berarti 80 melawan 85, jadi gaya geseknya 5 per M. Yang gambar C, Rasya dan Angga 25 tambah 30 melawan 60 tambah 50. 25 tambah 30, 55 melawan 110. Berarti gaya geseknya 55 per M. Gambar D, Rasya, Putra, dan Angga 25 tambah 30 tambah 50. 105 melawan 60, masih sisa 45. Berarti yang paling besar gaya geseknya adalah 55, yaitu C. Nomor 9, Radit mendorong lemari kayu dengan gaya 65 Newton hingga lemari bergerak dengan percepatan 0,05 M per S kuadrat. Kemudian Rangga datang ikut mendorong hingga percepatan lemari menjadi 0,25 M per S kuadrat. Jika gaya gesek yang bekerja antara lemari kayu dan lantai sebesar 56 Newton, gaya dorong yang diberikan oleh Rangga adalah sebesar, kita tulis yang diketahuinya. Diketahui A sama dengan 0,05 meter per detik kuadrat. Gaya Radit sama dengan 65 Newton. A2 yaitu 0,25 M per S kuadrat. Gaya geseknya adalah 56. Ditanyakan gaya Rangga. Jadi kita cari dulu massa lemarinya. Massa sama dengan F dibagi A1. Jadi F-nya ini kan F Radit dikurangi gaya gesek dibagi A1 percepatan pertama ya. 65 dikurangi 56 dibagi 0,05 sama dengan 9 dibagi 0,05, yaitu 180.
Lalu kita hitung gaya dorong yang diberikan rangganya. Sigma F sama dengan M dikali A2. F radit ditambah F rangga dikurangi gaya gesek sama dengan M kali percepatan kedua. Masukkan F radit 65, F rangga ditanyakan, dikurangi gaya geseknya 56 sama dengan 180 dikali 0,25. Kita hitung 65 dikurangi 56 itu 9N ditambah gaya rangga sama dengan 180 kali 0,25 itu 45. Jadi gaya rangganya adalah 45 dikurangi 9 yaitu 36 Newton. Nomor 10 terakhir ya. Sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Tiba-tiba mobilnya direm sehingga kecepatannya berkurang menjadi 36 km per jam dalam waktu 6 detik. Jika gaya yang menghentikan mobil adalah 3200 Newton, massa mobil adalah, ini pakai rumus GLBB. Kita tulis dulu komponen-komponen yang diketahui. Diketahui V0 atau kecepatan awal 90 km per jam dirubah dulu ke meter per detik. Mengapa harus dirubah? Karena satuan standar internasional untuk panjang itu meter dan untuk waktu itu detik. 90 dikali 1000 per 3600 dihitung sama dengan 25 M per S. Lalu kecepatan akhirnya 36 km per jam dikali 1000 per 3600. Ini 1000 dari mana? Ini 1000 untuk merubah kilometer ke meter dikali 1000. Untuk merubah jam ke detik dikali 3600. Maka 36 dikali 1000 per 3600. Kita hitung dapat angka 10 M per S. Lalu waktunya T adalah 6 detik, 6S. Gaya yang bekerja adalah 3200 Newton. Ditanyakan massa. Cari dulu percepatannya. Berapa percepatannya? Rumus percepatannya adalah di GLBB, jika yang diketahuinya hanya Vt dan V0 dan T, maka percepatannya itu Vt dikurangi V0 dibagi T. 10 dikurangi 25 dibagi 6, yaitu negatif 15 per 6. Jawabannya negatif 2,5 meter per detik kuadrat. Sesuai ya, karena perlambatan nilainya negatif. 90 ke 36, berarti itu melambat. Jadi perlambatannya negatif 2,5 meter per detik kuadrat. Maka massa mobilnya bisa diketahui, massa sama dengan F dibagi A. F-nya itu negatif 3200 Newton, lalu A-nya itu negatif 2,5. Massanya berarti 3200 dibagi 2,5. Jawabannya adalah 1280 kg. Oke, sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Ya, silahkan diulang-ulang ditontonnya karena ini penting untuk nanti kalian UAS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.